Sebelumnya thank you buat ada poin. Thank you buat undangannya Pak Jerry yang udah kasih kesempatan. Saya boleh ini ya, boleh di sini. Kalau tidak pakai mic kedengaran nggak ya? Enggak, itu voice-nya kegedean tuh makanya. Oh iya, oke. Pakai mic ya? Iya. Tapi sepertinya storing loh, Mas. Iya. Ada engineering-nya nggak? Engineering yang memang bisa kita bisa setting. Sepertinya kalau nggak pakai mic kedengaran nggak sampai belakangnya. Nggak ya? Kurang puas. Udah ada engineering-nya, udah ada. Saya beda posisinya. Cek. Oh ya, oke. Oke, ya. Oke, udah pas ya. Oke, thank you ya buat undangannya dari Pak Jerry ya. Hari ini saya boleh di Makassar. This is my first time. Ini pertama sekali ke Makassar ya. Kemarin sudah tiba dari Medan dan perjalanan cukup jauh. Saya berangkat dari Medan itu jam 2 siang sampai Makassar jam 11.30 ya, luar biasa. Udah sampai Dubai itu biasanya. Oke, dan di Makassar saya punya teman-teman, ada Erwin, ada Reski ya, udah kenal lama juga ya. Ini pertama sekali. Apa kabar Ibu? Aduh, rupanya di sini juga ya Ibu ya. Oke, baik Bu ya. Oke, jadi pagi ini Pak Jerry kasih pesan nih, sharing tentang untuk leader ya. Jadi saya mau sharing ke teman-teman apa yang saya lakukan di tahun lalu ya. Jadi mungkin ini pengalaman saya sendiri. Kalau misalnya cocok, mungkin bisa dilakuin gitu. Tapi kalau nggak cocok ya nggak apa-apa juga ya. Oke, thank you teman-teman untuk waktunya. Pagi ini saya dikasih waktu 60 menit ya. Saya akan sharing tentang apa yang saya lakukan di tahun lalu. Next. Oke ya. Jadi seperti tema Prudential tahun ini kan ready, set, do. Mulai dari sekarang ya. Oke. Jadi teman-teman saya 17 tahun, ini tahun saya sweet 17 di Prudential tahun ini ya. Jadi tahun ke-17 ya. Jadi sweet 17 saya mencoba banyak pola pada saat ngerekrut new agent ya. Jadi saya udah coba beberapa pola dan tahun lalu saya lakukan perubahan pola saya untuk menjalankan bisnis saya. Jadi tahun lalu saya coba try sesuatu yang baru yang tidak biasanya yang saya lakukan di tahun-tahun sebelumnya ya. Nanti saya akan sharing pola apa yang saya rubah ya. Oke, teman-teman sebelum saya sharing tentang pola, ternyata tahun lalu itu ada dilakukan survei oleh Universitas Harvard ya. Survei ini mengatakan bahwasannya penggunaan gadget ya lebih dari 2 jam per hari dan digunakan untuk melihat status orang ya, story orang lain ya. Artinya kita mengizinkan pikiran kita untuk menerima semua informasi. Kan lihat story orang nih, 1 hari lebih dari 2 jam itu bisa meningkatkan kadar stres 70%. Jadi kalau hari ini hidup kita agak stres, coba tanya ke diri sendiri, apakah kita banyak lihat status orang lebih dari 2 jam? Kalau itu kita, kurangi 1 jam 55 menit, tidak stres ya. Lebih dari 2 jam akan meningkatkan stres 70% ya. Jadi wow, saya sangat shock ya. Waduh, ternyata benar. Karena begini loh, apalagi kita di asuransi, udah prospek belum closing, rekrut belum jalan, lihat status temen yang di Sumatera atau di Jakarta, wah gua closing, stres gak? Stres, sometimes itu bisa buat kita stres gitu ya. Jadi boleh sih lihat story orang, tapi jangan lebih dari, katakan ke kita kan, jangan lebih dari 2 jam bro ya. Supaya kita lebih sehat ya. Oke, itu cuma sesuatu yang baru saya mau hidupi di tahun ini. Karena saya baru dapat hasil surveinya sekarang gitu ya. Oke, teman-teman, saya mau sharing. Ini basic kalau saya mau rekrut orang ya. Teman-teman setuju nggak? Zaman sudah berubah, dunia sudah berubah.
Dulu kalau kita mau panggil taksi, kita harus pergi ke jalan raya yang rame, yang banyak orang lewat, dan kita harus pakai semua tangan kita untuk hentiin yang namanya taksi Bluebird, betul? Betul. Sekarang kita nggak perlu lagi kalau mau panggil taksi itu harus ke jalan, nggak perlu. Di toilet kita bisa panggil taksi dengan 2 jempol, betul? Dan taksi itu akan datang di depan rumah kita. Artinya dunia sudah berubah, bisnis juga sudah berubah. Dan kita tidak zamannya lagi sekarang ikan besar makan ikan kecil. Saya nggak tahu ya, kalau di Medan itu kan orang Medan terkenal ya. Nggak tahu kalau di Makassar ya. Tapi zaman sekarang adalah ikan cepat akan memenangkan pertandingan. Siapa cepat dia yang menang. Ya. Oke, ini just idea what is a good business. Bisnis yang bagus itu sekarang seperti apa? Teman-teman, tidak dapat dipungkiri bisnis apapun kalau mau gede itu solusinya cuma satu, harus franchise. Tadi pagi saya diajak makan sama Pak Jerry. Enak banget Pak makanannya tadi pagi di mie Palu ya. Tapi saya yakin mie Palu nggak bisa menang dari yang namanya KFC. Meskipun mie Palu lebih enak. Ya. Dan lebih mengejutkan lagi di Indonesia, ternyata hasil dari 2018 sales Alfamart itu lebih gede dari Transmart. Salesnya Alfamart tahu ya? Itu lebih gede dari Hypermart. Dan banyak Hypermart di Medan udah banyak yang tutup. Itu kalah sama Indomaret. Salesnya kalah. Artinya kalau kita mau bisnis berkembang, gak ada pilihan lain, kita harus franchise. Franchise artinya apa? Harus banyak cabang. Dan kita nggak bisa pungkiri di asuransi kenapa Prudential itu lebih unggul dari insurance company. Saya lihat data dari OJK ya, itu ada 53 perusahaan asuransi yang terdaftar di Indonesia, yang terdaftar di OJK. Itu data tahun lalu yang saya lihat. Dan kenapa hari ini Prudential bisa jadi yang pegang market di Indonesia? Karena Prudential menganut prinsip franchise. Setuju? Setiap agent yang direkrut itu adalah toko. Franchise itu artinya kita menjual produk yang sama, betul? Kalau kita mau ke Indomaretnya Makassar, mau ke Indomaretnya Jakarta, Medan, sama kayak yang dijual? Sama. Mau beli Prudential sama Darwin, mau beli Prudential sama Reski, sama Darman, sama Erwin, sama toh? Sama ya? Jadi kita ini toko. Jadi kalau mau mengembangkan bisnis, kita nggak bisa, ya ini coba kita pikir sama-sama, mau memilih jadi Hypermart atau mau memilih jadi Indomaret. Dan zaman sekarang yang menang adalah Indomaret. Pakai ruko doang, salesnya maintenance-nya kecil kan? Indomaret harus gedung loh. Franchise. Jadi tidak ada pilihan lain, kalau bisnis mau besar harus franchise. Yang kedua, masalahnya kalau kita mau franchise, kita harus ajarin semuanya, betul? Contoh, saya punya restoran nih, terkenal, rame, gitu ya. Saya jualnya misalnya mie Makassar, misalnya. Mie Makassar, sangat top di Makassar. Saya mau buka cabang di Jakarta atau di Surabaya misalnya. Saya nggak mungkin dong satu orang bisa jaga 2 toko, betul? Saya harus punya orang kepercayaan yang saya ajarin dari A sampai Z. Semuanya saya ajarin. Ya dong, supaya rasanya franchise. Ya, akhirnya saya udah pilih satu orang yang saya percayai, dan akhirnya dia pegang toko yang di Surabaya, misalnya. Ya, setelah udah diajarin semuanya, tiba-tiba contoh misalnya kita jual 15.000 mie-nya, nasi goreng, mie lah contoh ya. Mie Makassar kita jual 15.000, modalnya 10.000 contoh misalnya. Modalnya berapa? 10.000. Dijual berapa? 15. Untungnya berapa? 5.000. Kita udah jual semuanya, kita udah ajarin semuanya.
Tiba-tiba ada yang ngebajak orang kepercayaan kita. Emangnya kamu dibayar dari berapa? Lu kok mau pegang toko ini? Lu udah tahu semua kan? Ya udah, gue beli lu ya 1 miliar bayar di depan. Kita buka saingannya, kita ubah bentuknya sama, rasanya sama, namanya kita ganti. Mie Makassar kita ganti jadi mie Mahalus misalnya. Yang satu kasar, yang satu rasanya sama, kemasannya sama, semuanya sama. Tukang masaknya juga sama. Tapi begitu dia ganti nama, saya masih dapat apa-apa? Saya cuma dapat say thank you, betul? Thank you ya, Win udah ajarin semuanya, betul? Dan akhirnya dibaca, bukan sama orang. Pertanyaan masih dapat royalti nggak? Enggak. Dapat thank you doang, betul? Dan itu terjadi, apalagi di Medan, banyak begitu. Udah kerja, biasanya ya, nasabah saya ya, dia mau bisnis baru, dia suruh anaknya kerja sama orang yang bisnisnya berjalan, udah gede. Lu belajar, nggak digaji juga nggak apa-apa. Belajar A sampai, begitu lu tahu semua, gua modalin lu, buka sendiri, buka di sebelahnya, mati nggak? Dan jualnya, tadi modal berapa? Jual berapa? 15. Tidak ada promo OVO, tidak ada promo kartu kredit, setiap hari laku 1000 bungkus misalnya. Gak ada promo. Tiba-tiba orang baru buka, dia nggak akan jual 15.000. Tahu dia jual berapa? 7.000 di bawah modal. Pertanyaan saya, toko yang jual 1.000 setiap hari itu ikut nggak jual 7.000? Kalau dia jual 7.000 udah pasti lu. Karena nggak promo pun laku berapa? 1.000 bungkus. Mantap. Makanya jangan heran kalau hari ini ada kompetitor datang, termasuk di asuransi. Jangan heran kalau perusahaan A datang, perusahaan B datang, perusahaan C datang, produknya bombastis, murah banget. Ingat, masih promo. Masa promo akan berakhir. Waktu OVO baru launching promo nggak? Nggak tahu di Makassar ya. Promo nggak? Parkir berapa? 1 rupiah, betul? Tapi sekarang masih 1 rupiah? No, masa promo bisa berakhir. Hati-hati sama yang namanya masa promo. Ya zaman sekarang bisnis begitu. Apalagi di Medan kan, orang Medan kalkulatornya digantung di leher, betul? Apa dihitung? Beda cepek pindah toko sebelah, kan gitu. Kenapa dia jual 7.000? Karena dia belum punya klien. Dia jual 7.000 meskipun modalnya 10.000. Semuanya sama loh, rasanya sama, kemasannya sama, semuanya sama. Kenapa dia berani jual 7.000? Karena masih promo. Punya budget buat promo. Budget habis, pelan-pelan naik. Gak ada orang mau bisnis rugi. Bisnis yang bagus adalah bisnis yang bisa menjamin royalti kita. Kita ajarin semuanya, dan kita mau memastikan royaltinya itu ada yang hitungin buat kita. Dan itu ada di bisnis kita, betul? Kita ajarin orang dari agent sampai dia one day jadi AD. Royalti tetap jalan nggak? Tetap jalan. Ini yang menarik, yang ketiga. Bisnis yang bagus, bangun bisnis itu kan susah. Butuh pengorbanan, setuju? Ada nggak orang yang bangun bisnis itu santai-santai, bisnisnya langsung jadi? Nggak ada ya. Bisnis apapun mau dibangun itu butuh perjuangan pengorbanan. Sama-sama capek. Pertanyaannya, hari ini gua punya pabrik PKS. Di Medan, di Sumatera banyak kelapa sawit. Di Sulawesi banyak nggak kelapa sawit? Banyak ya, sawit banyak ya. PKS ya nama pabriknya. Kalau saya punya pabrik PKS, saya punya nasabah, punya 5 pabrik PKS di Medan. Anaknya cuma 1, cowok. Yang lain cewek. Pertanyaan saya, kalau hari ini gue punya pabrik, harapan gue, one day gue udah gak mau jalani pabrik gue, yang lanjutin siapa? Pertanyaan saya, ada garansi nggak anak kita, atau istri kita, atau suami kita mau melanjutin apa yang kita bangun? Ada? Kalau mereka nggak mau lanjutin, apa yang mereka lakuin? Jual.
Kalau mereka jual selesai nggak? Selesai. Tapi ada satu yang menarik di bisnis kita. Ada satu bisnis, kita udah bangun sampai satu titik, meskipun kita sudah tidak mau menjalankan bisnis ini, ataupun ahli waris kita, anak kita, istri kita tidak mau ikut campur bisnis kita, bisnis ini tetap tidak bisa dijual dan bisnis ini akan tetap menghasilkan uang buat kita. Menarik nggak? Menarik. Dan itu ada di Medan. Leader gua, saya direktur oleh Dr. Arifin. Teman-teman tahu ya Dr. Arifin mungkin ya kalau yang udah lama ya. Masih baru. Saya mau sharing ya. Jadi saya direktur oleh Dr. Arifin. Dr. Arifin itu direktur oleh namanya Dr. Sufina. Kalau teman-teman yang lama mungkin kenal ya. Dr. Sufina itu join di Prudential tahun 1999. Dia rekrut Dr. Arifin tahun 2000. Di sini ada yang sudah join tahun 99? Belum ya. Dr. Arifin 2000, saya 2003 gitu ya. Dr. Sufina ya, dia itu benar-benar jalanin Prudential itu sampai tahun 2008. Cika Sandra kenal, everyone orang F1 Cika Sandra tahu ya. Dia kenal Dr. Sufina itu siapa. Berapa tahun? 99 atau 2008? 9. Setiap tahun dia itu fokus minimal start club, tapi dia konsisten itu setiap tahun minimal ada ngelahirin leader. Promosi di UM, zaman itu masih UM, SUMAM ya. Tahun 2008 tiba-tiba Dr. Sufina sakit ya, lumpuh, gak bisa jalanin kru lagi ya. Dan tahun 2017, 2 tahun yang lalu, Januari, Dr. Sufina meninggal. Jadi sudah almarhum. Dr. Sufina, suaminya itu adalah dokter spesialis yang sangat terkenal di Medan. Dokter spesialis kandungan, sangat terkenal di Medan. Pasiennya banyak banget. Itu Dr. Sufina, suaminya. Anaknya yang paling gede baru SMP. Anak paling besar. Hari ini kalau Dr. Sufina, dia punya aset ruko, punya rumah walet, punya perkebunan sawit. Kalau suaminya nggak mau lanjutin, nggak bisa ngurus, anaknya juga nggak mau tahu, paling itu asetnya dijual, selesai. Betul? Kalau dijual, selesai dong? Betul nggak? Tapi hari ini yang mau saya share ke teman-teman, data tahun lalu Dr. Sufina, hari ini di Prudential dia mewariskan apa buat keluarganya. Data 2018, Dr. Sufina punya lebih dari 700 leaders. Ini real ya, 2018. Termasuk saya di dalamnya. Oke? Sampai di sini oke? Pertanyaan saya, ini leaders bisa dijual nggak sama anaknya atau sama suaminya? Gua Darwin, gua nggak butuh lu lagi, gua mau jual lu, bisa? Bisa. Ada yang keluar nggak leadersnya? Ada. Bisnis kita itu wajar, people come and go. Tapi yang penting, kita cuma perlu make sure yang datang lebih banyak daripada yang keluar. That's all. Tahun 2008 belum gitu banyak leadersnya. Tapi hari ini, tahun lalu, kita minta RADB hitung. Total leadersnya Dr. Sufina sampai 2018, AAD dan AD ada 700 leaders. Gak usah banyak dah, anggap maintenance MOC. Boleh? Itu leaders yang habis MOC lah, oke? Masing-masing leaders kontribusi override 500.000, boleh? Boleh? Nanti kalau mau hitung-hitungan nanti mungkin Pak Luki akan jelasin override dan sebagainya, oke? Atau nanti malam. 500.000 per leaders, bukan per agent loh ya. Per berapa? Leaders. 700 kali 500 berapa? Kira-kira? 350 juta per bulan. Gila nggak? Nggak diapa-apain. Suami yang nggak pernah datang kantor. Anaknya juga belum ngerti apa itu asuransi.
Ada sesuatu yang sangat luar biasa di bisnis kita. Bisnis kita sama-sama bangun bisnis capek nggak? Tapi di asuransi, lu membangun sesuatu yang one day lu nggak mau lanjutin, ahli waris lu nggak mau lanjutin, tapi bisnis ini akan tetap menghasilkan uang buat lu. Tahun lalu saya ada rekrut satu pengusaha yang tadi saya cerita. Dia punya 5 pabrik, anaknya cuma 1 cowok, dan tinggalnya di Perth, di Australia. Dan sudah menikah. Tapi karena dia kena stroke, nggak ada yang lanjutin perusahaannya, dia minta anaknya pulang. Kan cowok cuma 1. Jadi supaya jangan sampai dibilang orang ini anak nggak berbakti, mau nggak mau harus pulang. Waktu pulang, dia ngomong ke gua, Win, sebenarnya saya nggak ada passion untuk ngurus pabrik-pabrik ini. Gua lebih nyaman tinggal di luar negeri. Gua udah punya kehidupan di sana, punya komunikasi sana. Saya pulang itu hanya karena untuk berbakti. Tapi pertanyaan saya, zaman sekarang kita bisa paksa nggak anak kita untuk ngelakuin apa yang kita bangun? Dunia sudah berubah. Jadi kalau sama-sama bangun bisnis, kenapa kita nggak coba bangun bisnis asuransi? Pendek cerita, begitu buat cerita tentang legacy yang ada di Indonesia, dan dia kebetulan kenal dokter, suaminya dokter Sufina. Tahun lalu dia jadi agent di Pru. Dan tahun ini dia sudah promote jadi AAD. Gue ngomong ke dia, bro, kita sama-sama bangun bisnis. Kenapa lu nggak mau coba bangun bisnis di asuransi? Lu nggak harus tinggalin dong pabrik, lu nggak harus, lu boleh lanjutin gitu kan. Tapi lu bangun juga bisnis di sini. Jual ini kalau mau ikut. Dan yang luar biasa, bisnis yang bagus itu harus merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Setuju? Setuju. Bisnis bola omsetnya gede gak? Bisnis narkoba omsetnya gede gak? Tapi membuat pribadi kita lebih baik? Belum tentu ya. Jadi good business itu harus memenuhi 4 kriteria ini. Bisa di franchise, royalty-nya itu bisa dijamin, nggak bisa hilang, oke? Legacy, ini penting, bisa diwariskan meskipun ahli waris tidak mau meneruskan. Dan yang terakhir, bisa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Dan keempat ini, kabar baiknya itu ada di bisnis kita. Menarik? Untuk masalah legacy, itu cuma ada di Prudential Indonesia yang 6 generasi. Tepuk tangan dong buat Prudential Indonesia. Kemarin saya diundang di Manila ya. Jadi ada Prudential Malaysia. Jadi acaranya itu adalah Prudential Malaysia, Singapura, dan Filipina. Ya. Dan mereka itu sistemnya, komisi yang dibayarkan ke marketing sama, cuma breakdown-nya beda. Mereka tidak ada AD1, AD2, AD3, AD4, AD5, AD6 kan. Tapi total dari AD6 sampai ke agent, total yang di payout ke marketing itu sama dengan di Indonesia. Bedanya breakdown-nya beda. Nangkep Pak, masih saya. Dan setelah saya sharing ini, mereka ngomong ke Hong Kong, kita sepertinya harus berubah ikut Indonesia dari mereka. Karena mereka sistemnya kalau lu udah leader, langsung mereka itu akan jadi putus hubungan, akan dibayar. Saya lupa istilahnya apa. Bail out ya. Bail out, lepas. Gua bilang, kalau even kita cuma 6%, 4%, 3%, tapi gede loh. Dan gua udah lihat sendiri, leader gua sendiri. Dan kita nggak bisa underestimate orang. Kita nggak bisa apa? Iya, Anda rendah orang. Waktu zamannya Dr. Sufina, saya masih ingat loh. Kenapa Dr. Sufina rekrut Dr. Arifin? Karena kebetulan Dr. Arifin pacaran sama adiknya. Dan dia paling tidak nganggap Dr. Arifin itu loh. Karena Dr. Arifin itu bukan orang Medan, dia orang Bali G. Bali G itu 6 jam dari Medan. Kuliah di Medan. Kuliah kedokteran. Dan dia sendiri udah jadi dokter, dia tahu bagaimana prospeknya dokter pada zaman itu. Dan Dr. Sufina itu banyak rekrut itu adalah orang-orang yang memang sudah punya kapasitas untuk bisa jual asuransi. Artinya jual asuransi itu jual kepercayaan, trust.
Bisnis kita adalah jual trust, betul? Orang beli sama saya karena orang percaya sama saya. Orang ikut saya karena orang percaya sama saya, betul? Trust itu tidak bisa dibangun dalam waktu yang singkat. Nggak mungkin kita baru kenal 1 hari langsung kita kawini, betul? Kita perlu pacaran. Sama, prospek juga begitu. Nggak sekali prospek langsung closing, justru bahaya. Closing on the spot. Lain cerita kalau sudah di prospek banyak orang dan pas dia mau beli nggak ada yang datang follow up, ada datang hoki namanya, betul? Iya. Tapi pada kenyataannya bisnis kita, di saat kita follow up itu kita sedang building trust sebenarnya. Kita sedang membangun orang percaya sama gua. Dan setiap orang beda-beda. Ada orang yang mungkin harus dikunjungi 10 kali, 20 kali, 30 kali, beda-beda. Dr. Sufina, dia tahu marketnya di mana. Dia rekrut orang-orang yang sudah punya trust dalam membangun hidup mereka. Dan Dr. Arifin ini karena dia pacaran sama adiknya, ya udahlah, daripada nanti masa depannya gimana gitu jadi dokter, udah jadi agent gitu ya. Tapi justru ya dari 700 leaders, dulu Dr. Arifin waktu direkrut masih kuliah loh dia, Dr. Arifin. Tapi sekarang Dr. Arifin punya tim totalnya itu 400-an leaders. Orang yang paling tidak dianggap. Bisnis kita itu cukup luar biasa. Karena bisa membangun orang yang biasa-biasa menjadi lebih baik dan lebih baik. Pagi ini as a leaders kita perlu belajar tentang apa itu. Kalau untuk franchise sudah jelas. Ya, royalty nggak usah dipikirin karena udah otomatis by system, betul? Legacy juga sistemnya Prudential Indonesia begitu. Culture-nya begitu. Budayanya begitu. Oke. Saya akan bahas tentang better person. Apa itu better person? Jadi setiap manusia yang masih hidup, yang masih apa? Masih hidup ya. Itu terdiri dari 3 hal. Setiap orang yang hidup itu ada tubuh, jiwa, dan rohnya. Setuju? Ada apa? Tubuh, jiwanya ada, dan ada. Sampai di sini oke? Bahasa Inggrisnya body, soul, and spirit. Oke ya? Sampai di sini oke? Supaya tubuh saya sehat, apa yang harus saya lakukan terhadap tubuh saya? Saya harus makan yang setuju? Selain makan sehat apa lagi? Olahraga. Terus? Istirahat. Betul? Istirahat cukup. Betul? Supaya tubuh saya sehat. Sampai di sini oke? Tubuh ini panca indera. Panca indera setiap manusia. Supaya sehat ya harus dijaga. Dengan cara makan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, maka tubuhnya akan sehat. Sampai di sini oke ya? Sekarang kita ngomong jiwa. Jiwa manusia itu ada 3 hal. Yang pertama, setiap manusia yang hidup itu punya pikiran. Setuju? Setiap manusia yang hidup itu punya perasaan. Setuju? Setiap manusia yang masih hidup punya keinginan. Setuju? Oke, sampai di sini oke? Kalau pikiran, makannya itu supaya pikiran itu, kalau kita makan yang positif, maka pikiran kita jadi sehat. Pikirannya sehat, otomatis jiwanya juga sehat. Tapi kalau pikirannya negatif, pikirannya jadi sakit. Orang bilang sakit jiwa. Ada nggak orang yang tubuhnya sehat tapi jiwanya nggak sehat? Banyak. Oh, di Makassar banyak ya? Banyak juga banyak. Setiap hari pikiran kita itu berperang terhadap kondisi yang netral. Semua informasi itu sifatnya adalah netral. Contoh, kita mau rekrut nih, bro, nanti ya ikut My First Case, MFC ya. Sekarang betul ya. Kalau nggak ada MFC kita nggak bisa jualan, ya kan? Nanti ya janji jam 6 ikut kelas MFC. Oke, udah di BOP,
udah semangat, yes gitu ya. Waktu mau ikut MFC jam 6, kita ingatin nanti sore ya, jam 6 jangan lupa. Oke, ya. Udah jam 6 kita tunggu kok nggak datang gitu ya. Bro udah sampai mana? WA, contek 2, berubah warna, tapi nggak dibalas. Ya tunggu 15 menit. Bro, itu udah telat 15 menit, udah sampai di mana? Conteng 2, berubah warna, tidak dibalas. Tunggu 30 menit. Kita nggak WA lagi, langsung kita telepon, betul? Udah sampai mana gitu ya? Tidak diangkat. Pikiran Anda mulai berperang. Ini orang mau ngerjain gua ya? Betul? Emangnya lu aja yang gua butuhkan di dunia ini? Betul? Kok bisa cari orang lain? Kenapa harus begitu, betul? Betul. Pikiran Anda akan berperang yang positif dan yang negatif. Saya kasih ilustrasi biar gampang. Coba bayangin di pikiran, ada yang namanya anjing hitam dan anjing putih. Udah? Bayangin? Udah? Anjing hitam itu lebih besar dari anjing putih. Udah bayangin? Mereka lagi bertarung. Yang menang yang hitam atau yang putih? Yang hitam. Saya ulangi. Coba sama-sama bayangin ada anjing hitam dan anjing hitam lebih besar. Mereka lagi bertarung. Yang menang siapa? Ada yang hitam, ada yang putih. Yang menang adalah yang dikasih makan. Setuju? Meskipun badannya gede tapi nggak makan, mati nggak? Mati juga. Pikiran juga begitu. Tubuh supaya sehat harus makan yang sehat. Pikiran supaya sehat harus banyak berpikir yang positif. Bisa saja tiba-tiba handphonenya hilang, tuh terjatuh, ketinggalan di toilet, atau jatuh di jalan, nggak ada yang ngambil, betul? Bisa kan? Atau ditangkap polisi, atau tiba-tiba dia istrinya ngamuk di rumah. Suasana hati berpengaruh kan? Betul? As a leader, kita harus terus berpikir positif. Itu penting. Katakan lagi, pikir positif, bro. Pikiran kita akan menentukan destiny kita. Setuju? Sehingga jiwa ini supaya sehat perlu olahraga. Namanya olahraga jiwa. Jadi bukan tubuh aja olahraga. Banyak orang yang tubuhnya bagus tapi jiwanya sakit. Karena makan yang sakit yang salah. Saya sampai hari ini masih berlatih untuk selalu berpikir positif. Saya punya agent. Tahun 2012, 2010. Tahun 2010 pas Piala Dunia.